Hai guys, di video kali ini gua masih akan membahas seputar BTS yang baru saja mengumumkan akan fokus ke project solo masing-masing. Yap, ternyata pengumuman BTS yang sudah sangat jelas panjang kali lebar di konten BTS Festa itu justru disalahartikan oleh banyak media. Bukan cuma media internasional, bahkan oleh media Korea Selatan sendiri yang menyebut bahwa BTS itu bubar. Gua bingung media. Gua aja yang bukan jurnalis, bukan orang media gitu, gua paham apa maksud dari member BTS di video tersebut gitu. Kenapa semuanya tiba-tiba malah bilang BTS ini bubar gitu. Jadi ini yang mau gua bahas, oke? Gua akan mulai pembahasan kali ini dengan bantahan terhadap rumor bubarnya BTS tersebut dari pihak HYBE dan juga BTS ya. Sampai gue bikin video ini ada 3 orang yang membantah langsung. Yang pertama adalah CEO HYBE, yang kedua adalah Jungkook lewat V-Live-nya, dan juga RM lewat Weverse. Tapi di sini gue hanya akan membacakan 2, yaitu dari CEO HYBE dan juga Jungkook, karena yang dari RM gue nggak punya Weverse, jadi gue nggak tahu RM nulisnya apa gitu ya. Jadi kita mulai dari bantahan CEO HYBE yang gue kutip dari portal berita kfm.korea yang berjudul "Enak aja CEO HYBE secara pribadi bantah rumor pembubaran BTS". Nih si beritanya guys, setelah pengumuman bahwa BTS akan mengambil jeda grup, penggemar, netizen, dan laporan telah berspekulasi tentang langkah grup selanjutnya yang sebenarnya, dan desas-desus tentang pembubaran grup dengan cepat menyebar secara online. CEO label BTS Park Ji Won kemudian mengirim email ke semua karyawan di HYBE untuk mengklarifikasi situasinya. Email tersebut menyatakan melalui BTS Festa Dinner Party, BTS menyatakan keinginan mereka untuk memperluas jangkauan aktivitas mereka dengan menggabungkan aktivitas grup dan aktivitas individu untuk pertumbuhan dan pematangan grup yang berkelanjutan. Bagian dari video meledak tidak proporsional dan ditafsirkan secara salah yang mengarah pada penyebaran informasi palsu. Tentang rumor pembubaran, Park Ji Won menyatakan BTS bahkan tidak ada niat satupun untuk membubarkan grup dan tidak ada pembahasan yang terjadi terkait pembubaran grup. CEO lebih lanjut meyakinkan bahwa BTS tidak akan sepenuhnya menghentikan aktivitas grup hanya karena mereka akan fokus pada aktivitas individu. Mengenai aktivitas individu BTS, ia mengungkapkan aktivitas grup promosi untuk album Proof mereka sudah dilakukan dan lebih banyak aktivitas grup sedang dalam proses persiapan. BTS telah memiliki istirahat jangka panjang sebelumnya dan melalui periode promosi individu ini setiap anggota akan dapat memiliki waktu istirahat dan aktivitas individu mereka sendiri. Baik artis maupun perusahaan bertujuan untuk lebih lanjut menjadikan BTS sebagai ikon pop abad ke-21 dengan diversifikasi aktivitas mereka. Nah, jadi itu adalah bantahan dari CEO HYBE yang bilang gak ada yang namanya BTS bubar, bahkan gak ada pembicaraan ke sana. Mereka bahkan sudah punya konten-konten grup yang akan segera dirilis gitu, mungkin yang udah di syuting sebelumnya. Nanti kita bahas lebih lanjutnya, kita dengerin dulu bantahan dari Jungkook ya. Ini gua kutip dari portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul "Jungkook tegaskan BTS tidak disband". Nih si beritanya guys, Jungkook mengklarifikasi dugaan BTS bubar usai para member mengungkapkan niat mereka untuk solo karir. Setelah aku bangun tidur, ada banyak berita tentang hiatus dan bubarnya BTS, jadi aku nge-live karena aku pikir harus diklarifikasi. Lucu banget Jungkook ngomongnya ya. Kami sedang melakukan kegiatan individu, tetapi sama sekali bukan berarti kami tidak melakukannya sebagai anggota BTS. Yang udah nonton BTS Festa Dinner pasti tahu, tapi yang belum nonton mungkin salah paham. Selain itu, Jungkook berulang kali menekankan, aku harap tidak ada kesalahpahaman, kami tidak bubar, kami tidak menghentikan kegiatan, kami akan melanjutkan syuting run BTS. Jungkook juga mengatakan ada kalanya setiap member merasa lelah atau terjebak di tempat yang sama. Aku perlu melakukan sesuatu secara pribadi dan membangun banyak hal sebagai diri sendiri. Big Hit sendiri juga sudah mengatakan bahwa setelah era Proof akan menjadi chapter 2 bagi BTS, di mana para member akan lebih fokus pada kegiatan individu. Nah guys, jadi itu adalah bantahan dari Jungkook. RM juga ngebantah katanya di Weverse, kata followers gua, RM itu bilang bahwa dia banyak mendapatkan telepon setelah video BTS Dinner Festa kemarin dan dia banyak mengklarifikasi gitu. Gue bingung sebenarnya kenapa banyak yang menyimpulkan atau bilang BTS bubar. Padahal kalau nonton BTS Dinner Festa itu bener-bener nonton dari awal sampai habis, lu ngerti banget maksud mereka apa. Orang mereka ngomongnya panjang kali lebar, mereka sambil cerita gitu, mereka jelasin motivasinya apa yang menyebabkan mereka untuk mengumumkan hal ini gitu. Kan udah jelas bahwa di situ mereka bilang bahwa mereka itu sekarang lagi bingung BTS nih mau dibawa ke arah mana. RM ngomong kayak gitu. Suga juga bahkan ngomong sekarang itu dia kesulitan untuk nulis lagu lagi gitu, nggak kayak dulu gitu ya, karena dia udah nyampe ujungnya nih, lagi nyampe titik jenuh. Dan itu terjadi sama semua musisi di dunia. Justin Bieber aja ngeluarin album Purpose tuh yang tahun 2015, yang lagu Sorry What Do You Mean itu 2015 ya. Baru comeback lagi album 2020 yang lagu Yummy, lagu Intention dan lain-lain gitu. Dari
2020 ke 2021 langsung ada album baru lagi, Justice gitu. 2020 ke 2021 inspirasinya lagi seger, cepet tuh comeback, dalam setahun langsung comeback album lagi. Tapi dari Purpose ke 2020 itu bedanya 5 tahun. Itu Justin Bieber. Dan ada banyak, Noah, banyak band. Ahmad Dhani nih sekarang yang salah satu master, menurut gua master musik Indonesia. Sekarang lagi gak ngeluarin lagu ya, memang lagi jenuh aja tuh, titik untuk ngeluarin lagu tuh lagi hilang aja gitu. Nah, yang dilakukan Suga sekarang, yang dilakukan member BTS sekarang adalah mereka healing nih. Mereka fokus kegiatan solo masing-masing dulu. Untuk apa? Untuk kembali menjernihkan pikirannya. Karena kalau tetap bertuju, udah nggak tahu lagi mau nulis apa, udah nggak tahu lagi mau gimana nih BTS gitu. Makanya sendiri-sendiri dulu supaya nanti pas balik fresh lagi, refresh lagi, ada lagi ide untuk bikin lagu ini ya untuk bertuju. Kemarin gue nyontohin bertuju ini, member BTS ini bertuju, silahkan tonton video gue sebelumnya. Member BTS ini yang bertuju ini adalah orang yang berbeda-beda, punya selera musik yang berbeda-beda, punya gaya yang berbeda-beda. Kemarin gue nyontohin lewat Suga. Suga ini hip hop banget. ARMY pasti tahu sebelum masuk BTS, Suga ini masuk Big Hit. Maksudnya adalah, atau keinginannya adalah bergabung di grup kayak One Time, kayak grupnya Teddy gitu. Grup dimana yang isinya adalah rapper semua, grup hip hop yang gak nari gitu. Ternyata dia dimasukin Bang Siuk ke BTS yang merupakan grup idol gitu. Of course, Suga ini adalah orang yang hip hop banget, yang rap banget. Makanya kalau lo mau lihat Suga yang asli seperti apa cara bermusiknya, ya silahkan lihat lagu dia yang Agus Di atau lagu dia yang Decwita gitu. Nah itu Suga yang asli gitu. Dan lagu seperti itu nggak mungkin dikasih ke BTS, karena BTS ini 7 orang dan 7-7-nya bukan rapper semua. Ada 4 orang yang merupakan vokalis yang suaranya lembut-lembut gitu. Nggak mungkin lagu Decwita tiba-tiba dijadiin lagu BTS gitu. Jadi masing-masing dari member nih punya selera musiknya sendiri, punya gaya bermusiknya sendiri, dan itu yang mau mereka kembangkan dulu gitu, yang mau mereka rilis dulu sekarang. Suga mungkin mau merilis gaya rapnya, RM mungkin pengen merilis rap bahasa Inggris karena dia paling fasih berbahasa Inggris. Kalau bikin lagu rap full dikasih ke BTS full bahasa Inggris, ya ribet nanti anggota BTS yang kurang fasih berbahasa Inggris gitu. Jungkook mungkin punya gaya bermusik sendiri, Jin yang sebenarnya pengen jadi aktor mungkin pengen nyoba jadi aktor dulu gitu. Sekarang mereka bergerak secara solo, tetap di bawah panji BTS gitu. Nggak ada mereka bilang bubar, mereka bilang kalau nggak mau dibilang hiatus, dibilang Suga sempat ngomong di video itu ini off season gitu atau waktunya istirahat. Sebenarnya kata hiatus itu juga nggak salah loh. Translate kata hiatus itu sebenarnya benar. Hiatus itu kan artinya sebenarnya istirahat, jeda. Hiatus itu bukan berhenti. Hiatus itu istirahat, jeda. Sama kayak lu sekolah, lu belajar nih dari jam 7 sampai jam 9. Jam 9 lu istirahat sampai setengah 10. Ntar setengah 10 kan belajar lagi sampai jam 12. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya dari kata hiatus. Tapi media malah memelintir hal ini seolah-olah BTS bubar gitu. Itu yang gua emang agak sebel. Media di negara manapun sama, termasuk di Korea. Kayaknya memang ini dibikin, berita ini sengaja ditulis BTS bubar ya biar clickbait aja. Kalau BTS tulis BTS hiatus dan akan promosi solo, mungkin yang ngeklik berita-berita mereka akan sedikit. Tapi kalau tulis gede-gede BTS bubar, BTS disband, tiba-tiba rame yang ngeklik, tiba-tiba media mereka langsung dapat engagement yang tinggi. Sepertinya memang itu niat utamanya gitu. Tapi hal ini justru merugikan pihak HYBE dan juga pihak BTS-nya gitu. Kemarin aja BTS ngomongin hiatus, katanya saham HYBE itu sampai turun 25%. Dan itu 25%-nya saham HYBE itu triliunan katanya. Dan mungkin karena orang-orang kemakan sama kata-kata BTS bubar, padahal BTS gak bubar. Dan setelah kemarin gue bikin video mengenai hiatusnya BTS ini, ada beberapa orang yang nanya gue langsung via DM gitu, Bang, kalau BTS hiatus ini kira-kira akan seperti apa, Bang? Kemungkinannya akan ada 3 nih, gue jelasin satu-satu ya. 2 kemungkinan pertama terjadi apabila BTS wamil. Nah, kita kan sampai sekarang belum tahu nih, undang-undangnya belum diketok palu apakah BTS akan dibebaskan wamil atau enggak. Anggaplah ntar undang-undangnya memutuskan bahwa BTS harus wamil. Kita nggak pakai andai-andai lain ya. Kita anggap aja BTS diputuskan untuk wamil 2 tahun seperti pria-pria lainnya di Korea Selatan gitu. Kalau sampai BTS wamil, yang terjadi akan 2 hal nih guys. Yang pertama, kalau seluruh member BTS itu memutuskan untuk kita wamil bareng-bareng, misalnya gitu, jadi nggak ada berurutan nih, langsung wamil semuanya dari Jin sampai Jungkook wamil bareng 2 tahun, maka yang terjadi adalah ARMY nggak akan melihat BTS 2 tahun gitu, akan susah melihat BTS. Paling mereka nanti aktif atau update IG-nya ketika mereka dapat jatah libur pas wamil. Itu yang kemungkinan pertama terjadi kalau member BTS harus wamil dan mereka memutuskan untuk wamil bersama-sama.
Yang kedua, kalau member BTS harus wamil dan mereka memutuskan untuk wamilnya bergiliran, maka yang akan dirasakan ARMY, maka yang akan dilakukan BTS persis apa yang dilakukan EXO sekarang. Dan apa yang dirasakan ARMY persis seperti apa yang dirasakan EXO-L sekarang gitu. Mungkin nanti akan ada Jin dulu wamil, abis itu Suga wamil gitu. Nanti sisa 5 anggota kan, RM, J-Hope, V, Jimin, sama Jungkook gitu. Misalnya anggaplah akhir tahun ini mereka udah harus wamil, diharuskan wamil gitu. Jin wamil, terus Suga wamil, sisa 5 orang kata di RM, J-Hope, Jimin sama V sama Jungkook gitu. Terus tahun depan yang sisa 5 orang ini memutuskan untuk comeback BTS tapi berlima. Persis kayak EXO, waktu Xiumin dan Dio wamil, EXO sempat comeback Obsession dengan 6 orang kalau gua nggak salah. Terus kemarin ketika akhirnya Xiumin sama Dio kembali tapi Suho wamil, mereka juga comeback lagi Don't Fight the Feeling gitu. Persis seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Dan juga seperti EXO juga, dimana para membernya di kala yang lain pada wamil ini, Suho ngeluarin lagu solo, Baekhyun solo, Kai solo, Sehun sama Chanyeol sub unit, kayak gitu loh. Itu yang terjadi kemungkinan keduanya kalau misalnya mereka harus wamil dan wamilnya bergiliran, maka nanti akan ada si Jungkook misalnya ngeluarin lagu, RM ngeluarin lagu gitu. Terus juga V misalnya acting gitu. Nanti pas Jimin sama Suga balik, RM sama J-Hope wamil, Jin main drama gitu, Suga ngeluarin lagu gitu. Nanti pas RM sama J-Hope balik, V sama Jimin lagi wamil gitu, RM sama J-Hope ngeluarin lagu, kayak gitu loh. Atau misalnya mereka melakukan subunit. Pokoknya kalau misalnya mereka wamilnya bergantian, maka yang akan dirasakan BTS dan ARMY persis seperti EXO dan EXO-L sekarang gitu. Karena memang EXO juga dalam masa hiatus. Dalam artian, hiatus di sini tuh dalam artian gini, tidak comeback secara grup. Udah itu doang permasalahannya, tidak comeback secara full grup gitu. Itu yang terjadi. Nah, kemungkinan ketiga, kalau BTS diputuskan atau dikasih hak spesial untuk tidak wamil, maka yang terjadi sama BTS dan ARMY persis apa yang dirasakan oleh Blink dan juga Blackpink. Blackpink sekarang itu kan hitungannya hiatus. Apakah Blackpink bubar? Enggak. Blackpink hanya belum comeback as group. Blackpink itu terakhir comeback tahun 2020. Sekarang udah pertengahan 2022 dan mereka belum comeback gitu. Tapi apakah member Blackpink hiatus dari dunia hiburan? Enggak. Jennie tetap jadi model, Jennie tetap jadi bintang iklan, Jennie juga ngerilis vlog di YouTube-nya gitu. Rose ngeluarin atau Rose debut solo, Lisa debut solo, mereka jadi bintang iklan, Jisoo main drama gitu. Cuman Blackpink-nya lagi hiatus karena Blackpink terakhir kali comeback tahun 2020 dan sampai sekarang Blackpink belum comeback as group. Nah, itu hitungannya Blackpink lagi hiatus, tapi member Blackpink-nya nggak hiatus, mereka tetap menjalankan kerjaan mereka di dunia entertainment gitu. Yang hiatus Blackpink-nya. Nah, BTS pun akan seperti itu. Kalau membernya sekarang lagi fokus ke project solo, nanti misalnya Suga ngeluarin album, J-Hope ngeluarin album, RM ngeluarin album, Jin sama V misalnya main drama, Jimin ngeluarin album, Jungkook ngeluarin album, BTS-nya kan belum comeback as BTS. Berarti BTS-nya dihitungnya lagi hiatus as group, tapi membernya nggak hiatus gitu. Sesimpel itu. Apakah hal tersebut dibilang bubar? Ya enggak. Emang Blackpink bubar? Blackpink nggak bubar. Emang EXO bubar? Nggak bubar. Mereka tetap EXO, mereka tetap Blackpink. Hanya saja sekarang lagi fokus kegiatan solo atau subunit. Itu aja gitu. Jadi nggak ada kata-kata bubar. Gue tuh bingung karena di konten BTS Fest tadi dari itu bener-bener ya, lu nonton dari awal, dari mereka bercanda-bercanda sampai akhirnya mereka nangis-nangis, dan semuanya itu jelas yang mereka omongin, jelas gitu. Kalau lo orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Korea, atau lo orang di luar Korea yang nggak bisa bahasa Korea, translate Inggrisnya juga jelas, kagak ada yang menurut gua bikin kita jadi bingung gitu. Mereka ngomong dengan jelas apa yang mereka omongin gitu. Gua aja bahkan sampai pas adegan sedih gua ikut sedih anjir. Gua tuh dalam banget waktu RM bilang kita tuh pingin sebenarnya apa ya? RM ngomong kalau nggak salah, kalau gua nggak salah ya, kutipannya gini. Gua tuh pengen hidup seperti ini tapi tanpa mikirin aturan dunia gitu. Waktu RM ngomong gitu, semua member juga jadi nangis gitu. Gua ngeliat itu gua juga langsung nyesek gitu. Gue tuh pas mereka ngomong gitu, gue ngeliat di muka mereka betapa besar beban yang selama ini mereka angkut gitu, mereka angkat di pundak mereka. Ada banyak orang yang bergantung sama mereka, bahkan negara kayaknya juga bergantung sama mereka nih sekarang gitu. Jadi mereka nggak bisa bebas melakukan apa yang mereka mau karena ada banyak orang yang harus mereka
tanggung gitu kalau mereka melakukan sesuatu yang ibaratnya salah atau dianggap salah. Belum tentu salah ya, dianggap salah gitu. Karena mereka idol, dianggap itu bukan kelakuan idol, mereka tuh bisa merugikan banyak orang gitu. Dan kelihatan dari curhatan mereka kemarin tuh mereka sedih akan itu, dan gue ikutan sedih nontonnya gitu. Terus tiba-tiba mereka cuman ngumumin baik-baik loh. Mereka cuman ngumumin bahwa mereka pengen jadi diri sendiri, pengen healing dulu, pengen fokus individu untuk menemukan jati diri mereka lagi supaya nanti pas balik as group fresh gitu. Tiba-tiba digoreng dengan bilang BTS bubar. Mereka baru ngumumin tuh, baru nge-release stress mereka, tiba-tiba RM sama Jungkook diginiin sampai harus klarifikasi, kan mereka jadi kayak stres lagi kan gitu. Jahatnya media tuh seperti itu, parah banget gitu. Dan ya, kalau ARMY yang nonton ini, gue sih bilang ini waktunya kalian untuk nyemangatin mereka gitu, kasih dukungan ke mereka gitu. Dan ya, inilah saatnya dimana kalian ARMY harus jadi orang yang benar-benar bilang bahwa kalian boleh melakukan apa yang kalian mau sekarang gitu, supaya member BTS benar-benar percaya kalau mereka bisa healing dulu gitu. Mereka nggak perlu nanggung beban berat yang selama ini mereka pegang gitu. BTS semangat, ARMY semangat pokoknya. Aduh, gue sedih membahasnya gitu. Kayaknya gue mau nonton BTS Dinner Festa lagi dah, karena ada beberapa quotes yang buat gue dalam banget gitu. Jadi itu aja yang mau gue bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.